Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, laporan demi laporan penyelewengan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 terus terjadi. Pelakunya pun dari kalangan bawah hingga petinggi negeri. Padahal ancaman hukuman bagi pelaku tidaklah main-main, dari penjara sampai hukuman mati. Rekan kami Livia Ramadanti akan memaparkannya lebih rinci untuk Anda. Silahkan Livia. Ya pemirsa, dan juga saja, ini sebelum membahas terkait penyelewengan bansos, saya ajak Anda untuk mengenal bansos apa saja yang kini tersedia untuk penerima manfaat. Sejak tahun 2020, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat selama pandemi COVID-19. Bantuan datang dari berbagai sektor kementerian lembaga, mulai dari Kemensos, Kemendikbud, dan Kemenkes. Namun kali ini kami akan lebih rinci membahas bantuan sosial, khususnya dari Kementerian Sosial, yang telah berjalan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, dan berikut ini datanya. Ini adalah bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Penerimanya adalah keluarga penerimanya sebanyak 18,8 juta target dari keseluruhan penerima. Dan juga ada program Keluarga Harapan dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat. Lalu apa saja dari bansos itu yang sudah disediakan oleh Kemensos? Setidaknya ada 3, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH dengan nilai acuan atau dengan nilai anggaran sebesar 28,3 triliun. Kemudian juga ada bantuan pangan non-tunai atau program sembako sebesar 42,3 triliun. Dan yang terakhir adalah bantuan beras bulog sebesar 10 kg per KPM atau keluarga penerima manfaat sebesar 15,1 triliun. Dan untuk lihat data lebih rincinya, kami juga sudah memaparkan atau kami sudah menyiapkan datanya. Berikut ini adalah rincian dari data tersebut untuk program sembako dari Januari hingga bulan Desember 2021. Ini adalah besaran indeks bantuannya Rp200.000 per orangnya atau per keluarga, dan kemudian targetnya adalah 18,8 juta dengan rincian wilayah yang terbagi menjadi 3, yaitu wilayah 1, wilayah 2, dan juga wilayah 3. Wilayah 1 ini antara lain adalah Aceh, kemudian ada di Sumatera, berbagai wilayah di Sumatera, kemudian juga ada di wilayah 2 ini seperti DKI Jakarta, kemudian hingga ke NTB dan juga NTT, dan di wilayah 3 ini kita bisa lihat di Indonesia bagian timur adalah seperti Papua, kemudian Maluku, dan sejumlah wilayah lainnya. Acuan dananya adalah nanti sebesar anggarannya 45,1 triliun. Lalu kita lihat target untuk penyaluran bantuan sosial tunai. Ada 10 juta orang yang akan menerima atau 10 juta KPM dengan rincian tersebar di 34 provinsi. Penyalurannya dari bulan Januari hingga April, kemudian diperpanjang 2 bulan. Selama penerapan PPKM ini dibayar di bulan Juli kemarin, dan indeks bantuannya adalah 300.000 per KPM per bulan, namun diberikan secara 2 bulan sekaligus, yaitu nantinya diterima 600.000. Total dari anggarannya adalah 12 triliun dan terbagi menjadi wilayah 1, 2, dan 3 seperti yang tadi sudah dirincikan di program sembako juga. Dan kita lihat juga selain 3 bantuan sosial yang telah berjalan setahun ke belakang, pemerintah juga menambah sedikitnya 2 bantuan lagi di tengah PPKM. Ini adalah bantuan sosial dari Kementerian Sosial, khususnya 2 bantuan terbaru, yaitu saat penerapan PPKM. Ada 5,9 juta keluarga penerima manfaat yang akan menerima bantuan 200.000 per bulan periode Juli sampai Desember 2021. Alokasi anggarannya juga ditambah sebesar 7 triliun. Kemudian ada di PPKM darurat Jawa Bali, juga pemerintah memberikan bantuan lagi. Apa bantuannya? Itu beras 5 kg untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi seperti PKL, ojek, buruh lepas, dan sebagainya. Kemudian ada 2.010 ton beras dikemas dalam 9.000 paket, isinya ini 5 kg beras. Didistribusikan ke 122 kabupaten kota yang menerapkan PPKM darurat khususnya di level 4 kemarin. Lalu kita lihat data berikutnya. Ternyata sayang, dari upaya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi, masih banyak ini ternyata dicurangi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Di antaranya seperti berita yang kami kutip berikut ini adalah dana BST dipotong 300.000. Ini penjelasan Kades Pasir Talaga. Berita ini diunggah pada 7 Agustus lalu. Ini bisa dilihat ternyata masih ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah untuk dimanfaatkan pada dirinya masing-masing. Kemudian ada warga lapor dana bansos dipotong ke Risma pun geram, kemudian tanpa pengawasan pemotongan BLT di Kemensos ini meluas.
Lalu di mana titik rawan penyelewengan bansos? Setidaknya ternyata ada 4 titik rawan di lingkungan yang bertautan langsung dengan penerima manfaat. Kita lihat kenapa ini semua bisa terjadi. Ternyata ada 4 titik rawan. Di antaranya adalah RT, RW, desa atau kelurahan, dan juga pendamping sosial. Kita lihat beberapa waktu terakhir kasus-kasus pungutan liar untuk bansos yang diberikan oleh pemerintah terjadi di RT, RW, kemudian desa dan kelurahan. Ini seperti yang terjadi di kawasan Ciledug. Ada oknum dari kelurahan yang meminta 300.000 dari dana bantuan yang harusnya diterima langsung oleh masyarakat atau keluarga penerima manfaat. Kemudian di pendamping sosial ini juga terjadi di Tangerang, dan saat ini oknum pendamping sosial yang melakukan pungutan liar tersebut sudah diamankan dan akan diproses hukum. Lalu bagaimana sebenarnya jerat hukum bagi pelaku penyelewengan bantuan sosial dari pemerintah di tengah pandemi atau bencana tertentu? Kita lihat ternyata jeratan hukumnya ini tidak main-main. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Bila menyalahgunakan dana dalam keadaan bencana seperti yang terjadi saat ini dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah pandemi COVID-19, bisa dijerat hukuman pidana mati. Tidak main-main tetapi pidana mati. Jadi jangan mencoba untuk menyalahgunakan kewenangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seluruh pihak ini ternyata bisa berperan aktif melaporkan adanya penyelewengan bansos di lingkungan masing-masing. Bagaimana caranya? Dengan mengunjungi situs www.lapor.go.id. Saya akan lihatkan untuk bagaimana cara Anda bisa melaporkan adanya kasus penyelewengan bansos. Ini adalah dengan masuk ke laman ini, adalah lapor.go.id/instansi/Kementerian Sosial. Anda cukup mengisi aturan-aturan atau halaman yang harus Anda isi adalah pilih salah satu dari 3 tipe pelaporan, kemudian tulis judul laporannya, pilih tanggal dan lokasi kejadian, pilih kategori laporan, pilih sebagai anonim atau rahasia jika Anda tidak ingin diketahui saat melaporkan hal tersebut, dan klik tombol warna merah yaitu lapor. Karena dengan adanya pelaporan ini, maka pemerintah khususnya Kementerian Sosial dan juga aparat penegak hukum ini bisa memberikan efek jera bagi mereka yang masih saja curang di tengah pandemi COVID-19. Terakhir, Presiden Jokowi juga sempat mengingatkan untuk semua pihak tidak bermain-main dengan bansos untuk penanganan pandemi. Seperti apa kata Jokowi? Ini ia sampaikan pada rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2020 lalu, khususnya di tanggal 15 Juni 2020. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada yang niat untuk korupsi, kalau ada mens rea atau niatan jahat, Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus selalu kita jaga. Itulah yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Tidak sedikit laporan yang menyebut bansos dari sejumlah program di Kementerian Sosial digarong pihak tak bertanggung jawab. Upaya tegas harus terus ditegakkan agar yang membutuhkan bisa mendapat keuntungan dan mereka yang berbuat curang bisa diganjar hukuman.